وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقريب. Sampai di mana? فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, azanallah wa iyyakum ajmain. Ibu sekalian yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya, karena orang yang bersyukur berarti dia menginginkan kebahagiaan. Orang yang tidak bersyukur maka dia tidak ingin bahagia. Jadi kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, Allah memberikan konsep kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Syukur itu ada 3. Yang pertama bil lisan, dengan kita ucapkan dengan lisan atas nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama nikmat yang nikmat itu ada 2. Yang pertama zahirah dan batinah. Zahirah itu nikmat yang kelihatan, seperti ibu diberikan snack, itu bilangnya apa? Iya, tapi ibu ngambil aja minum. Alhamdulillah hari ini ada snacknya. Kalau nggak ada snacknya gimana? Alhamdulillah snacknya juga nggak ada. Itu. Ya, itu ucapan lisan. Ya, syukur yang mudah kita ucapkan ketika kita diberikan nikmat oleh Allah. Yang kedua, tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan di mana kita syukur itu dengan hati. Ya, dengan hati. Ini syukur yang ketiga. Syukur yang kedua. Syukur yang ketiga adalah syukur bil jawari, dengan anggota tubuh. Ini berat. Ini yang berat. Ini yang kemudian diingatkan sama Allah Azza wa Jalla, kalau engkau ingin bahagia, maka ketiga bentuk syukur ini wajib dipenuhi. Nah, tingkatan yang paling banyak kita ucapkan adalah pertama, yaitu alhamdulillah. Kalau enggak dapat innalillahi wa rajiun, pelit banget. Ini begitu. Makanya seharusnya karena orang memandang nikmat itu hanya zahirah, yang kelihatan. Ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jangan menjadikan motivasi makan itu adalah sebagai dorongan buat kita untuk hadir. Ini salah besar. Contohnya ada banyak, di Intan banyak. Kalau Sabtu kajian nggak ada snacknya, yang datang jarang. Hari Ahad itu penuh. Kenapa? Karena hari Ahad ada snacknya. Jadi saya lihat ternyata orang-orang itu bisa nambah, bisa datang ke majelis ilmu, duduk, niatnya bukan cari ilmu. Maka nggak nambah-nambah. Ini namanya bentuk syukur yang keliru, Ibu.
Jadi orang memandang bahwa dengan materi kita bersyukur. Kalau nggak ada materinya, ya ntar aja dulu. Nah, ini bentuk syukur yang salah. Bentuk syukur yang salah. Ya, makanya apa? Ibu Allah Subhanahu wa taala muliakan. Apa yang harus kita syukuri ketika kita nggak menemukan makanan ya atau sajian jamuan dari jemaah kita, ya kan dari jemaah kembali ke jemaah. Dari ibu nggak? Ya dari ibu. Dari ibu, kembali ke ibu lagi. Kembali ke ibu lagi. Karena ibu Allah Subhanahu wa taala muliakan ya. Jadi guru itu bukan beban buat ibu. Jangan jadikan saya beban buat ibu. Betul nggak? Saya beban nggak buat ibu? Saya nggak pernah minta makan sama ibu. Ya, jadi guru itu bukan beban. Justru dengan adanya guru Indonesia kita menjadi bisa berilmu. Makanya apa? Nilai terbaik, terbesar, ya, teragung yang harus kita syukuri. Walaupun kita tidak menemukan dhahirahnya yang kelihatan adalah di mana panitia menyiapkan kajian buat kita. Itu penting. Alhamdulillah ada kajian. Ya. Alhamdulillah lagi kalau ada. Ya. Ini iwiskan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Makanya ingin bahagia, ya bersyukurlah yang sebenar-benarnya syukur. Apa yang paling berat saya katakan tadi? Yang jawarih, anggota badan. Ini harus ada buktinya. Apa buktinya? Ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada apa yang dibawa sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah kita akan bahas, sebagaimana yang telah kita bahas. Dan insya Allah kita akan bahas hari ini juga. Ya, ini bukti bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla memberikan Islam kepada kita yang tidak kelihatan. Kelihatan nggak Islam dulu? Nggak kelihatan. Ya, Ustadz, Islam saya kelihatan. Di mana? Di KTP tulisannya. Ya. Islam itu ada di mana? Di hati seseorang. Makanya apa? Itu nikmat yang terbesar Allah berikan kepada seorang. Namun, ya, nikmat Islam ini jarang disyukuri oleh orang. Kenapa? Karena sudah turunan. Ngapain disyukurin? Ya, seharusnya ketika kita kenal dengan sunnah, kenal dengan Al-Quran, ya, bisa banyak saudara, bisa banyak teman, bisa menuntut ilmu, itu syukurnya kita bertambah melebihi dapatnya apa? Dunia, seharusnya. Ya, makanya jangan jadikan dunia tempat di mana kita harus memuji Allah sebaik-baiknya. Kalau nggak dikasih dunia, udah, Allah tuh nggak ada buat kita. Ya, Allah nggak ada buat kita. Makanya apa bukti kita? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ya, dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama, persaksian bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jangan tiada Tuhan selain Allah, berarti banyak Tuhan. Ya. Kalau kita mengatakan tiada Tuhan selain apa? Ya, tiada Tuhan selain Allah, itu banyak Tuhan berarti masih nafsirnya. Tapi kalau mengatakan la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, itu cuma satu berarti. Wahid. Sebagaimana kita mengesahkan kalimat firman Allah Azza wa Jalla, qul huwallahu ahad. Sudah hafal semuanya. Jangan qul huwallahu ahad masih apa? Dibaca mulu, salat dibaca, sunnah dibaca, wajib dibaca. Tapi ya kenyataan dalam sehari kita melanggar apa? Qul huwallahu ahad. Kita masih percaya sama apa? Bawang ditancap ke tanah, menolak panas, menolak hujan, menolak bala. Dengan apa? Dengan bawang merah dan bawang putih, ditambah dengan cabai. Kurang lengkap ibu kalau itu masih begitu. Lengkapnya pakai tomat. Ya, insya Allah itu dahsyat.
Ya, apalagi tambah mangga dan lainnya. Itu ngerujak namanya. Ya, coba ibu lihat, banyak yang melakukan begitu. Pengen pesta pernikahan, pengen punya hajat, ya mendungnya luar biasa, langsung panik dia. Itu namanya apa? Orang yang nggak bersyukur, pengen bahagia, tapi caranya salah. Taati Allah Azza wa Jalla. Makanya apa? Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah Rasul dan utusan Allah Azza wa Jalla. Wa iqamis shalah, dan dirikanlah sholat. Pertanyaannya, hari ini kita akan bahas 6 poin insya Allah, kurang lebihnya insya Allah. Ya, sudahkah kita merasakan manisnya sholat? Sudahkah kita merasakan apa? Manisnya sholat? Saya mau tanya, kalau ibu minum jus ini ada rasanya nggak? Ibu bisa merasakan kan? Ternyata Bu Lili bikinnya kurang garam, kurang gula. Ibu bilang, kurang gula ini. Ya. Kenapa? Karena menghindari supaya apa? Ibu nggak kena diabetes. Tapi ibu pengen yang gula, ya udah tambah sendiri. Ya, makanya apa? Ada rasanya. Berarti ketika kita minum sesuatu ada rasanya, itu berbeda. Begitu pula ketika kita minum air. Ya, di iklannya tuh luar biasa iklannya. Iklan apa? Le mineral. Rasanya manis. Akhirnya apa? Kita penasaran, betul nggak sih? Ternyata emang betul. Jadi iklannya itu memang betul dengan rasanya. Itu apa? Untuk menarik seseorang supaya apa? Supaya beli. Berarti orang merasakan nikmatnya dari minum itu. Ya. Kalau ibu lagi sakit, ke dokter, ibu berobat. Ya. Ibu hanya berobat, tapi nggak diminum. Ada perubahan tidak? Tidak. Berarti ketika ibu minum resep obat, resep dokter, kemudian ditebus dengan obat, diminum oleh ibu, maka akan muncul perubahan sedikit demi sedikit pada tubuh kita yang sakit. Kalau ibu pusing, ya dikolgen lah. Ya, yang kedua. Nah, ini ada perubahan. Begitu pula dengan sholat. Pertanyaan kita yang paling besar, sudahkah kita merasakan itu? Saya mau tanya, yang ibu rasain sholat itu apa? Saya mau tanya, tenang nggak selama ini ibu? Kenapa diem? Tenang nggak ibu selama ini? Yakin. Dimarahin dikit langsung marah. Langsung apa? Ngambek. Ya, bete. Itu namanya nggak tenang. Tenang itu nggak akan pernah kenal zaman dan waktu. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, ya, itulah rasa daripada sholat. Jadi kalau kita belum merasakan itu dalam kehidupan kita sampai sekarang, berarti ada masalah dengan ibadah kita. Ya, makanya saya pengen menyampaikan ini supaya kita sama-sama ya menempuh ya, menjalani sholat yang kita akan kita jalani ya. Yang sudah berlalu ya sudah berlalulah. Kita hanya menyesali apa yang sudah kita perbuat. Ternyata selama ini hanya sholat aja kita. Belum mendapatkan manisnya sholat. Manis sholat itu bukan khusyuk, Bu. Bukan. Itu salah satu cara. Ya, sebagaimana saya umpamakan tadi, kalau ibu sakit berobat, minum obatnya, merasakan perubahan. Kalau ibu nggak merasakan perubahan, pasti berobat lagi. Kenapa? Itu efek daripada obat.
Kalau ibu minum nggak merasa kenyang, nggak merasa hilang hausnya, berarti ada masalah dengan minum ibu. Nambah lagi nggak? Apalagi panas-panas. Pengennya apa? Yang dingin. Udah batuk lagi. Kenapa? Nggak merasa puas dengan minumnya. Akhirnya nambah minum lagi. Ya. Baik. Sampai sini ibu paham ya? Sampai sini ibu paham ya? Jadi kita hari ini akan belajar bagaimana ya kita paham tentang manisnya ibadah yang kita kerjakan, terutama sholat. Ya. Sama dengan orang naik haji. Naik haji atau umroh. Kalau haji itu ada yang 2 kali nggak naik haji? Ada? Ada. Kalau punya duit. Wajibnya berapa kali? Hanya sekali. Umroh berapa kali? Berkali-kali umroh. Coba, rasa pertama itu beda nggak sama rasa kedua? Apa bedanya? Karena kita merasa udah biasa. Tuh. Sholat biasa nggak? Biasa nggak sholat? No, makanya ibu nggak ngerasain, udah biasa sholat. Itu namanya apa? Namanya kita belum menemukan nikmatnya, manisnya beribadah. Kalau orang umroh, pertama rasanya luar biasa, seharusnya yang kedua lebih luar biasa. Ini enggak, keduanya banyak belanja. Ya. Baik. Apa yang pertama yang harus kita renungkan dalam ibadah sholat kita? Seseorang yang beribadah kepada Allah dengan sholatnya, maka dia akan merasakan ketenangan pada hatinya. Kalau kita diberikan masalah dengan anak kita, dengan bisnis kita, dengan suami kita, ya, masih gelisah hati kita, berarti kita belum menemukan ketenangan dalam ibadah kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah." Aku jadikan sholat itu merupakan apa? Penyejuk, penenang, ya, ketentraman dalam menyelesaikan semua masalah. Itu Rasulullah dapatkan dan para sahabat. Makanya mereka luar biasa sholatnya. Kalau orang merasakan tenang dalam beribadah, maka mereka akan nambah apa tidak? Akan nambah. Dia merasa kurang dengan ibadah yang cuma disentuhkan oleh Allah. Maka dia nambah dengan yang sunnah-sunnah lainnya. Masya Allah. Bahkan dia akan memelihara, menjaga sholat yang sunnah dengan baik. Ini yang wajib aja sering bolong-bolong. Apa yang bolong? Saya mau tanya, ibu korupsi nggak? Korupsi nggak ibu? Korupsi nggak? Ya, terutama sholat. Apa korupsinya? Nah, udah paham tuh, berarti jawabannya benar. Survei membuktikan. Jangan dianggap kita hanya korupsi itu fulus. Kita nyolong waktu dari Allah Azza wa Jalla. Sudah dikatakan sama Allah, sholatlah pada waktu. Sholat itu pada waktunya. Waktunya kan juga waktunya. Ustaz, saya jam 1:30. Ya enggak? Siapa yang sering nunda waktu sholat? Banyak? Banyak apa kagak? Kagak. Insya Allah mulai hari ini saya akan berubah, Ustaz. Bagus. Kalau bisa ibu, agar kita mendapatkan manisnya ibadah sholat, persiapkan sebelum datang waktu sholat. Itu orang hebat. Ya, kita itu kadangkala muncul pada hati kita, pada pikiran kita, pada benak kita ini, ya apa? Nunggu adzan dulu. Ya, ini apa? Perbuatan iblis yang menginginkan orang muslim beribadah itu ditunda. Akhirnya ketika adzan selesai belum qomat, maka dia tergesa-gesa. Coba, pernah nggak ibu ngerasain ya terlambat sholatnya? Karena ibu malas berdirinya. Sudah bangun tapi malas untuk ke kamar mandi. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah banget nggak? Langsung. Kadang-kadang kita nggak jujur sama diri kita sendiri. Ya.
Pernah, saya pun pernah demikian. Ya, pernah demikian. Kenapa? Muncul iblis tuh menggoda kita. Males nunggu adzan dulu. Ntar nanti sholatnya di rumah aja, sunnahnya. Di rumah sambil nunggu itu. Coba ibu sholat sunnah di rumah, langsung berangkat ke masjid. Dapat enggak lagi enggak? Dapat lagi. Sholat apa itu? Tahiyatul masjid. Berarti kita dapat berapa? Double pahalanya. Karena kita nggak bisa melakukan sholat sunnah dua kali yang qobliyah atau ba'diyah. Nggak bisa. Nih, ini banyak yang nggak paham nih. Kalau ibu subuh, ya subuh tuh pahalanya besar apa enggak? Besar. Ibu datang ke masjid, sudah adzan dikumandangkan. Ya, ibu nunggu adzan atau gimana? Nunggu dulu adzan baru sholat, ya enggak? Berarti ibu sudah tidak usah kembali, sudah batal, sudah hilang kewajiban ibu, sunnahnya ibu untuk tahiyatul masjid. Selama ini gimana ibu? 2 kali sholatnya ibu. Allahu Akbar. Ibu sholat apaan? Sunnah yang pertama tahiyatul masjid. Udah ada. Dalam ilmu usul fikih yang dikatakan bahwasanya ketika adzan sudah dikumandangkan maka sholat yang lain bergugur. Gimana caranya Ustaz? Saya ingin mendapatkan yang 2. Oh gampang. Allah tuh nggak sayang sama kita. Caranya gimana? Niatkan 2. Ustaz boleh nggak niat 3? Saya wudu, syukrul wudu, kemudian atau mutlak, kemudian tahiyatul masjid, kemudian qobliyah subuh. Boleh nggak Ustaz? Ya boleh. Ibu yang nggak boleh, 3-3-nya dikerjain. Oh, masih belum komat. Lagi, berdiri lagi. Karena ketidakpahaman ilmu. Gugur sudah. Ya, coba ibu lihat nanti kitab-kitab fikih. Ini ilmu. Makanya ibu, bisa nggak Ustadz saya mendapatkan sebagaimana saya kerjakan 3-3-nya? Ya bisa dengan niat 3. Kok ibu takut? Jangan takut sama Allah. Allah kasih pahala 3 plus. Coba bayangkan, ibu sholat 2 rakaat tapi dapat bonus 2. Mau nggak gitu? Ya, tapi jangan sering-sering datang ke masjid pas adzan. Tuh, gitu tuh akal-akalan kita tuh begitu luar biasa. Itu bagi orang yang kepepet. Masuk masjid kepepet ternyata sudah adzan, atau ibu tinggal 1 menit nunggu adzan nggak usah nunggu, sholat sehingga ibu dapat tahiyatul masjid. Nah selesai ibu sholat sholat adzan selesai, bangun lagi, itu tidak karena kita tidak sholat bersamaan adzan. Ada lagi kesalahan yang sering terjadi. Orang sholat sunnah qobliyah, qomat itu dikumandangkan, tinggal 1 rakaat, diteruskan sama dia. Ini benar apa salah? Salah. Dahulukan yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Apakah ibu yang sholat hanya dapat 1 rakaat, niatnya 2 rakaat, tidak mendapatkan sempurna? Tidak sempurna sholat ibu. Berpahala. Tapi jangan sering-sering, itu hanya kepepet. Kita ini ngakal-ngakalin Allah. Pas jam berapa dihitung waktunya. Saya jalan sama masjid jam segini. Dapat nih. Tinggal 2 menit saya sholat. Ternyata udah komat. Ya. Dapat 1 rakaat. Tapi ada 2 menit bisa 2 rakaat. Ada nggak? Atas kilat. Plus. Ya. Ibu apa? Dapat ketenangan. Ya. Kalau kita belum mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini, berarti ya kita harus mengintrospeksi diri kita dalam ibadah sholat kita. Allahu Akbar. Kalau ibu sudah Allahu Akbar, nyaman hatinya. Ya. Merasa dekat dengan Allah hati kita. Berarti kita mendapatkan nikmatnya beribadah. Nikmatnya hati kita. Tapi nikmatnya berikutnya dapat nggak? Harus dapat. Apa?
tidak tergesa-gesa, ada masalah kita tenang, ditenangkan sama Allah. Ini janji sama Allah, janji Allah. Jadi kalau orang ibadahnya benar karena Allah Azza wa Jalla, ibadahnya sesuai dengan apa yang dibawa Nabi SAW, maka Allah berikan ketenangan dari semua masalah yang dihadapi. Ini janji Allah Azza wa Jalla, nggak main-main ya, nggak main-main. Yang berikutnya, yang kedua adalah salat adalah cahaya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh dari iman. Bersuci itu ada berapa? Dua, baik lahir maupun batin. Kalau lahir berhubungan dengan wudu, menjaga wudunya, menjaga hadasnya, yang menjaga kebersihan, itu namanya lahir. Tapi kalau batin, hati. Mana yang lebih utama? Dua-duanya utama. Tapi amalan lahir itu lebih mudah untuk kita kerjakan. Tapi amalan yang batin itu tidak semudah yang kita bayangkan. Membersihkan hati itu tidak semudah yang kita bayangkan. Makanya Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Bukan an-nadhafatu minal iman. Itu hadisnya lemah. Yang saya ditulis di TK-TK itu. Pang-pang, an-nadhafatu minal iman. Itu lemah hadisnya. Walaupun artinya sama, iya, an-nadhafah adalah bersih. Yang sahih yang mana? At-tuhuru syatrul iman. Bersuci separuh dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan subhanallah, alhamdulillah memenuhi timbangan. Coba ibu bayangkan, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu dari rumah sampai ke sini, ucapkan alhamdulillah, 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 masya Allah. Kata Nabi SAW, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Timbangan apa? Ya timbangan Allah. Bukan timbangan ibu jual gula, bukan. Ya, bukan timbangan ibu, timbangan badan, bukan. Ya. Timbangan Allah Azza wa Jalla. Jadi ucapan subhanallah yang ringan diucapkan itu pahalanya besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ternyata masya Allah. Makanya ibu kalau jalan pulang ya berzikir. Jangan ngeliatin rumah orang, ya Allah rumah gede banget. Nggak ada manfaatnya ibu jangan memuji punya orang, ya Allah rumah gede banget. Ya Allah seandainya saya punya rumah begitu, seandainya. Ketika ibu dikasih rumah seperti itu nggak ingat sholat. Kenapa bu? Nggak ingat kajian. Bukan lupa. Ngebersihin rumah, pusing, capek. Ya begitulah bu. Makanya ya ibu nih harus bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Saya aja lelah. Habis subuh pulang saya. Nyapu. Baru selesai. Saya mandi. Saya goreng nasi tadi, anak-anak sarapan. Ya, langsung saya mandi, tinggal 15 menit. Makanya alhamdulillah nggak terlambat. Saya, terlambat ini. Alhamdulillah enggak. Nanti dari duta sama sini cuma nggak sampai 5 menit. Ya. Jadi dari habis subuh, ya, saya sudah dulu itikaf dulu di masjid, ya. Baru saya pulang, nyapu, saya ngepel, ya. Saya masak telur buat anak saya masak nasi goreng. Bisa kan? Bisa. Bisa ibu. Mau begitu bu? Ya. Alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Ucapan alhamdulillah, subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi timbangan. Atau au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Perhatikan kalimatnya ini, Mami. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Coba bayangkan. Itu baru subhanallahnya, belum istighfarnya. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala yang banyak dengan dosa yang kita miliki, di sisa umur kita yang ada, tinggal sedikit lagi, maka cari amalan zikir yang paling utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah. Udah ucapkan aja puji Allah dengan hati. Ya, dengan hati. Nah, ini kalimat kita baca
ketika sholat. Namun kalau tidak berbekas, tidak ngefek, ada masalah dengan ucapan kita. Berarti kita hanya berucap namun nggak jujur. Maka ucapan kita harus selaras dengan kejujuran. Ya, kejujuran. Jangan memuji Allah, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, tapi ngerutu mulu. Itu namanya apa? Ucapan dengan perbuatan tidak sinkron. Nggak matching kata orang. Ibu pakai jilbab kuning, bawahnya hitam. Misalnya begini. Ibu pakai baju hijau, jilbabnya coklat, nggak matching. Kalau tahu orang, sabar teuing. Ya, kenapa kok begitu? Masalah baju aja kita pengen serasi. Kan mengapa masalah amal nggak mau? Ini aneh. Coba pertanyaannya. Kita minta sama Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca. Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hamba ya petunjuk kepada jalan yang lurus, orang-orang yang kau berikan apa? Kelurusan. Siapa mereka? Orang-orang saleh, shadiqin, ya. Masya Allah. Syuhada, mereka orang-orang yang lurus. Tapi kita tiap hari ngomongin orang. Kapan lurusnya? Berarti apa? Kita belum bisa mendapatkan manisnya sholat. Kenapa? Karena sholat belum memberikan cahaya buat hidup kita. Saya mau tanya sama ibu, apa namanya, gerendeng, sakit hati, ngerasain orang. Tahu ngerasain orang nggak? Gibah kalau orang sebenarnya. Itu baik apa tidak? Cahaya bukan? Kegelapan. Makanya apa? Sholat itu memberikan cahaya kepada hati seorang. Kalau sholatnya Masya Allah ya mendapatkan efek itu ya, maka cahaya ya hidupnya akan terang. Tangannya bercahaya, pandangannya bercahaya, pendengarannya bercahaya, ucapannya bercahaya. Masya Allah. Itu adalah efek dari sholat. Pertanyaannya, sudahkah ibu sama saya mendapatkan itu? Hah? Sudah berapa kali sholat? Tuh, pertanyaannya gitu, Bu. Berarti tidak salah Nabi mengatakan banyak orang ibadah, namun ibadahnya ditolak sama Allah. Kenapa? Karena nggak matching antara ucapan dengan perbuatan. Ucapannya ke sono, perbuatannya ke sini. Coba bayang. Ya Allah, berikan saya petunjuk kepada jalan yang lurus ya Allah. Masya Allah. Tapi perilaku kita, akhlak kita tidak menunjukkan kelurusan. Mengapa doa seseorang itu ditolak sama Allah Azza wa Jalla? Karena ucapan dengan perbuatannya tidak sesuai. Mulai hari ini wajib bagi ibu yang ngaji hari ini, ya, setelah memahami ternyata ibadah sholat itu cahaya. Cahaya apa? Seluruh kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat, menuntun kita nanti untuk apa? Ke surga Allah Azza wa Jalla. Apalagi sekarang ibu masih mendapatkan cahaya apa? Listrik. Kalau di akhirat dapat enggak? Enggak ada. Siapa yang memberikan cahaya? Amal soleh kita. Di antaranya yang paling utama apa? Sholat kita. Yang nuntun kita memberikan cahaya supaya enggak kesandung. Supaya enggak nyasar, ditunjukin nih, lurus sono, jangan ke kiri ya, jangan ke kiri. Ke kiri masuk kamu ntar. Tuntun sama sholatnya. Enggak ada anak kita nuntun kita nanti, Ibu. Ada enggak anak kita nuntun kita? Enggak ada. Bahkan suami kita enggak akan nuntun kita. Yang bisa menuntun kita nanti di akhir apa? Amal ibadah kita, terutama apa? Sholat kita. Makanya Nabi mengatakan sholat itu akan memberikan cahaya di dunia, di akhirat.
Apa cukup sampai sini kita kajiannya? Loh, 2 amalkan sudah pusing kepalanya, apalagi 6. Gimana coba? Ya. Au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Mulai hari ini saya katakan sekali lagi, cari zikir, amalan, tasbih yang kira-kira atau doa yang Masya Allah kalau kita berdoa langsung Allah kabulkan. Apa diantaranya Ibu? Diantaranya sebelum subuh itu tempat waktu yang paling mustajab. Ya. Banyak yang ngerjain nggak? Insya Allah yang jawab. Banyak yang ngerjain nggak? Istighfar, hanya istighfar. Coba saya mau tanya, istighfar itu mikul nggak? Bawa beban nggak? Nurun beban. Kenapa kok nurun beban, Ustaz? Karena istighfar bisa menggugurkan dosa. Bisa menghancurkan dosa. Istighfar. Istighfar yang paling baik kapan? Sebelum sahar. Mana sahar? Sebelum sahur. Sahur. Kalau Ramadan, sahur. Ya. Ibu sahur doang. Dibilang sahar, apa sahar Ustaz? Sahur. Ya, apa? Sebelum sahar. Kapan itu? Ya, minimal 20 menit sebelum subuh. Bangun, wudu segera. Ustaz, ana bisa lebih dari itu. Cakep. Masih bisa sholat tahajud walaupun hanya 4 rakaat. Boleh nggak? Boleh dong. Daripada ibu 11 Senin Kamis. Ya. Kenapa? Karena amalan yang paling dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi? Ya, istiqamah wa in qallah. Ya, sedikit tapi istiqamah, bukan istri di rumah. Istiqamah, acek, netep, ya, konsisten. Ya. Walaupun kita tertinggal, menyesal, insya Allah diberikan pahala yang sama. Walaupun itu, ya. Ibu contoh misalnya, ibu biasa sunat puasa Senin Kamis. Ternyata ibu diberikan sakit oleh Allah hari itu. Ibu dapat pahalanya enggak? Dapat sempurna pahalanya. Coba enggak puasa karena sakit, karena kita terbiasa, maka dapat apa? Pahala puasa. Coba bayangkan, sakitnya udah menggugurkan dosa, puasa Senin Kamisnya, Masya Allah. Tapi ada orang yang enggak pernah puasa, tiba-tiba puasa. Itu lain cerita. Sampai sini paham tidak? Ya, saya teruskan. Was-salatu nurun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat itu cahaya. Was-shadaqatu burhanun. Burhan itu benteng, ya, benteng. Sedekah itu benteng. Benteng apa saja? Apa saja. Makanya jangan pelit, jangan koek, jangan kedekut. Ya. Suka bersedekah. Ya, Masya Allah Ibu. Luar biasa Ibu. Ibu misalnya mau kajian nih, ada misalnya beli makanan buat teman-teman, walaupun hanya 10 berapa sih? 15.000 kan? Tergantung ya? Tergantung ya. Ya minimal, ya berapalah taruhlah 20.000 misalnya. Tapi ibu mendapatkan pahala dari semua yang makan. Itu baru satu. Yang kedua, niat ibu dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ibu mengerjakannya dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Coba bayangkan. Kata Nabi, orang yang memberikan makan kepada orang saudaranya ditanggung sama dia. Misalnya, hari ini aku traktir kau makan siang ya. Kalau kau ingin makan malam, traktir lagi. Maka kata Nabi SAW, Masya Allah ya, itu pahalanya seperti orang itikaf selama 30 hari di Madinah, di masjidnya Rasulullah SAW. Ibu sholat sunnah sana sekali, pahalanya berapa? Waduh, nggak bisa tandingi 1000 kali di sini Bu. Baru sekali. Itikaf lagi. Coba bayangkan, ngasih makan. Makanya Rasulullah mengatakan, was-shadaqatu burhanun. Sedekah apa? Burhan, benteng. Benteng dari semua apa? Kemiskinan,
Jadi kalau orang pengen kaya, perbanyak sedekah, nggak bakal miskin. Tapi orang yang pelit pasti miskin. Makanya konsep Islam mengajarkan apa? Kalau kamu ingin tajir, ya, ingin tajir nih, ya, maka perbanyak sedekah. Kok bisa Ustaz? Kan ngurangin. Allah akan balas lebih dari apa yang kita kasih. Makanya benteng dari penyakit, benteng dari bala, benteng dari keburukan, benteng dari api neraka. Tuh. Mana yang lebih besar kita harapkan, benteng dari neraka atau benteng dunia? Ya, jauhkan dari neraka. Ngapain capek-capek di neraka? Ya, capek di neraka, Ibu. Capek nggak? Kapan ngerasainnya? Ada-ada aja. Ya, inilah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wal Quran hujjatun laka au alaika. Quran itu adalah hujjah yang bisa membelamu atau sebaliknya Quran nanti menggiringmu untuk masuk neraka. Ya, ini perhatikan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran itu bisa membela kita, bisa apa? Menjerumuskan kita dalam neraka. Kapan Al-Quran bisa menjerumuskan kita? Apabila kita menginjak-injak Al-Quran. Ustaz, alhamdulillah nggak pernah sampai menginjak Quran. Pernah nggak Ibu nginjek? Yakin? Kata Quran, kamu kanan, kamu kiri. Ya, maksudnya nginjek-injek itu Bu, bukan berarti Ibu ambil Quran taruh di bawah injekin, bukan. Ya. Artinya kita tidak mentaati, patuh terhadap isi Al-Quran. Apa diantaranya kata Ibnu Qayyim? Adalah orang yang enggan baca Quran. Ibu rajin baca Quran nggak? Rajin nggak Ibu? Istiqomah nggak? Alhamdulillah Ustaz, sebulan sekali ada istiqomah. Bagus daripada nggak sama sekali. Ya, ada yang cuma setahun sekali. Kapan itu? Ramadan doang, itu pun di awal-awal. Alhamdulillah Ustaz, anak sebulan sekali. Yang ingin Ibu apa? Ibu inginkan dalam Al-Quran apa? Setiap hari minimal kita bersama Quran. Ibu nggak bisa megang Qurannya, Ibu bisa baca hafalannya. Mudah nggak? Ya mudah. An-Nas lagi. Falak. Makanya di Jamaah Tahsin nih suaminya Bu Lili ikut juga sekarang. Ya, saya ada program hafalan Quran buat orang-orang ya jamaah-jamaah yang sudah berumur lah. Sama saya juga berumur masalahnya. Ini sama-sama menghafal. Juz 30 Pak, insya Allah kita kelarkan nanti sampai Ramadan. Ibu juga harus punya. Ya, jangan saya ngajarin capek ngajarinnya. Tapi ngajarin Ibu insya Allah enggak. Ya, insya Allah enggak. Jadi alhamdulillah, tapi masalahnya adalah murid-murid saya ini ada yang hari itu nggak datang, jadi ketinggalan, mintanya diulang lagi. Itu harus sabar jadi gurunya. Nah, kalau belajar itu harus istiqomah. Kenapa? Itu hafalan. Kalau hafalan berarti apa? Nambah 5 ayat, bablas 5 ayat. Ya, itu masalah. Ya, ya, paham sampai sini? Ya, cahaya buat kita. Yang pertama tadi apa? Ketenangan. Kalau kita sholat tidak mendapatkan ketenangan, bukan berarti Ibu ada anak-anak lagi main berisik. Bukan itu maksudnya. Apa? Ketenangan dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan ketenangan dari ibadah sholat kita. Ketika disapa dengan musibah, ujian, baik dari suami maupun dari anak kita, dari pekerjaan kita, teman kita itu nggak pernah emosi. Tahu emosi kan? Ya, ya Ibu gitu. Kemarin saya diuji juga sama mbak-mbak itu. Mobil disenggol sama dia. Jebrat. Ada apa ya, Mak? Tanya lagi, ada apa ya, Pak? Insya Allah. Saya kadang-kadang garu-garu kepala. Yang emosi di saya. Ngapain tuh cewek? Cuek banget. Udah nabrak lagi. Diem aja kamu. Ya, Masya Allah. Memang sebelah itu kadang-kadang ini mancing. Ya.
Saya ketawa-ketawa sama mbaknya. Mungkin karena saya sering ketawa-ketawa, kali dianggapnya nggak serius. Padahal mobil itu udah hancur di belakang. Pak, minta berapa ya? Pego ya? Tahu pego? Ya Allah, itu mobil hancur, kasih pego. Saya bilang, Mbak menghina saya, aku dalam hati doang. Ya saya pun ketawa-ketawa aja, Bu. Preman-premannya aja yang marah-marah. Ini mbak-mbak cantik-cantik katanya. Gak punya otak. Kata masnya, Mas, jangan ngomong gitu, kedengaran nanti emosi dia. Ya, alhamdulillah ya. Ala kulli hal, saya sudah yakinkan gak mungkin saya bisa ke Bekasi ya, ke Metropolitan itu belakang Revo tuh ngambil kursi kalau nggak Allah mentakdirkannya. Padahal saya juga nggak mau. Pakai Gojek aja. Udah, ambil aja sama Abi. Ya udah saya ambil. Sore-sore udah buru-buru, Masya Allah. Ternyata memang takdirnya harus tabrak. Saya senyum aja, Bu. Alhamdulillah, berarti saya ngurangin dosa saya. Yang ketiga, sholat adalah sebagai obat dari kelalaian. Sholat itu adalah obat dari kelalaian. Makanya dibilang, orang yang menjaga sholatnya, waktu sholatnya, maka insya Allah waktu yang lainnya terjaga. Ibu masak terjaga, bersama suami juga terjaga, bersama anak juga terjaga. Kenapa? Karena kita terbiasa menjaga sholat. Kita lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-A'raf. Surah yang keberapa, Bu Lili? 7. Ya, ayat yang ke-205. 205. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa hifah wa dunal jahr minal qawli bil aduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Artinya apa? Dan sebutlah nama Allah atau ingatlah kepada Allah Azza wa Jalla atau berzikirlah kalian dimanapun kalian berada kepada Allah Azza wa Jalla. Fi nafsika, dalam hatimu, ya, fi nafsika tadarru'an wa hifatan wa dunal jahri minal qaul. Kata Allah Azza wa Jalla, dengan rendah diri. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berzikir bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan joget-joget. Ya, kan ada kalau orang di kampung itu masih banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Juga afdal itu. Nanti kalau sudah sampai kepada puncaknya, itu subhanallah tuh tambah kencang. Saya juga pernah ngelakuin begitu dulu. Ketika saya masih SD bersama bapak saya itu. Karena semuanya hampir begitu. Ini saya bilang, ini apa, lama-lama kepala kita sakit. Ya. Itu sampai badannya, Bu, itu badan sampai sampai nanti puncaknya gitu, astagfirullahaladzim. Ada sekarang gaya-gaya baru sambil joget-joget. Pakai rabana lagi. Ada begitu. Allah yang mengatakan wadunal jahr, berarti apa? Dengan rendah hati, lemah lembut, nggak perlu ngerasin suara, nggak perlu pakai toa. Ini kadang-kadang kan kita sering dengarkan nih, Bu, di masjid yang baca Quran itu satu orang, tapi berisiknya kemana-mana. Apalagi menjelang mau subuh. Gitu. Masalahnya, Bapak Ibu sekalian lagi. Ya Allah. Ya, di lingkungan kita itu tidak semuanya muslim. Ya, kita itu kalau ada orang ya non muslim yang melaksanakan ibadahnya di rumah, kita marahnya luar biasa. Ya enggak? Protes. Tapi kita ibadah juga, Masya Allah. Kadangkala sholat aja suaranya dikeluarin. Itu ganggu nggak sih, Bu?
Ganggu, kasihan anak bayi yang baru tidur, yang masih bobo, ya. Karena nggak semuanya, kecuali semuanya muslim, masih agak mendingan dah, ya. Kenapa? Biar bangun tuh, molor mulu. Kemudian apa? Dengan rasa takut kata Allah, ya, Azza wa Jalla, ya. Bil adui wal asal, dan dengan tidak mengeraskan suara tuh kata Allah di waktu pagi dan petang, ya. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Makanya orang yang banyak mengingat Allah itu apa? Salat. Ya. Contoh firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, ya. Salat itu mengingat Allah bukan? Iya, dari awal sampai akhir. Salat itu doa kepada Allah Azza wa Jalla, zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti apa? Kita nih nggak ada apa-apanya, nggak punya kekuatan, nggak punya daya. Allah yang memberikan kekuatan sama kita. Berarti apa? Jangan sok-sokan, jangan merendahkan orang, jangan meremehkan orang, karena kita juga termasuk makhluk yang lemah, ya. Karena Allah titipkan kekuatan buat kita, alhamdulillah. Saya mau tanya sama ibu, Abu Bakar itu gemuk atau kurus? Kurus banget, sampai mohon maaf, ya, kainnya itu, yang kain sarungnya, kalau kita bilang, ya, kalau NU itu sarung kan, ya. Kalau di rumah saya ibu nggak ada nama celana, semua pakai sarung. Tapi jangan tanya ibu, celana ibu sama sarung kita nggak akan kalah harga sarung kita. Itu harganya 3 juta, 5 juta, bisa masuk botol sarung. Ya, itu harganya sarungnya. Kalau celana kita banter-banter 800.000, paling bagus tuh. Di mana? Di Mall Matahari, lo gede. Sarung itu bu, harganya itu bisa sampai 3 juta. Makanya mereka ke mall, kemanapun, ke Jakarta pakai sarung. Bahkan kalau bisa ke anggota dewan pakai sarung. Ada dulu orang Mas Sumenep itu yang jadi anggota dewan pakai sarung dia. Nggak pernah pakai celana. Ya, kok pakai sarung sih? Kayak orang aki-aki. Ya, di Betawi juga begitu pakai sarung. Tapi di Betawi sudah terkontaminasi dengan budaya kita. Ya, sarung. Lalai kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ya, kalau kamu ibadah dengan baik kepada Allah Azza wa Jalla, efeknya, manisnya dari sholat kamu itu apa? Kamu tidak akan pernah dilalaikan dalam beribadah. Ya, sholat duha nggak pernah ketinggalan, tahajud nggak pernah ketinggalan, kecuali tidur terus. Ya, Insya Allah ibu, itu Allah jaga itu. Allah akan jaga kita. Jadi yang membangunkan kita, yang memberikan kita kuat untuk ibadah itu Allah Azza wa Jalla dengan ibadah kita. Tidak mungkin tiba-tiba kita ujuk-ujuk dapat apa namanya? Ya. Apa namanya bu? Duren, ketiban duren misalnya kata orangnya. Baik. Yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala haula'i shalawat al-maktubat." Ya, barang siapa yang menjaga salat, ya, salat yang wajib, kata Nabi SAW, lam yuktab minal ghafilin, rawu, ya, Huzaimah wa Ibnu Hibban. Kata Nabi SAW, orang yang menjaga waktu salat yang wajib, salat yang wajib nih bu ya, yang wajib nih, ya, yang wajib kita jaga dengan baik, ya. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana waktunya, bagaimana kita melaksanakan dengan baik, ya. Masya Allah. Maka mereka akan dijauhkan dari perkara-perkara lalai. Ya, akan dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, salat sebagai solusi dari semua problematika hidup. Salat itu adalah, ya,
Solusinya adalah dari semua permasalahan hidup kita. Imma di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kok ada hal begitu? Kan pertama kali akan dihisap oleh Allah apa? Salat. Ya. Ini ya, kalau kita paham ternyata solusi dari semua masalah kita di dunia ini dan di akhirat adalah salat, berarti wajib bagi kita untuk memperbaiki setiap harinya ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Pertama, dengan kita belajar salat kita sudah benar tidak? Yang kedua, tidak tergesa-gesa dalam beribadah. Yang ketiga adalah perhatikan gerakan sholat kita. Yang paling utama adalah nikmati ibadah dengan penuh khusyuk. Ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Ya. Posisi yang paling ya dekat seseorang dengan Rabb-nya, dengan Allah Azza wa Jalla ketika dia sholat, yaitu ketika sujud. Ya. Banyak orang yang sujud sebentar karena takut jidatnya hitam. Banyak nggak? Dan banyak juga orang yang tidak menempelkan jidatnya dengan hidungnya ke tanah, menciumkan ke tanah ketika sholat karena khawatir karpetnya kotor. Bahkan kita sholat aja ngerasain, bau banget di karpet. Ya nggak? Sholat loh. Coba. Ya, para nabi, para khulafa, para sahabat, ya, ketika dia beribadah kepada Allah, dia tidak merasakan apapun yang terjadi di luar sholatnya, kecuali dia telah mengatakan pada dirinya, aku sedang menikmati berkomunikasi dengan Rabbku Allah Azza wa Jalla. Maka lihat ketika Umar ditusuk, nggak terasa tusukannya. Ada seseorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena panah beracun kakinya. Kakinya nih, masya Allah. Kata tabib ya, kalau dulu tabib ya, bukan dokter, tabib ya. Kata tabib saat itu tidak ada cara lain kecuali ya apa, kakinya dipotong. Saya mau tanya sama ibu, dulu ada bius nggak? Nggak ada bius. Maka sahabat ini mengatakan, potonglah kakiku, wahai tabib, ketika aku sholat. Lihat, potonglah kakiku ketika aku sholat. Kenapa kalau nggak dipotong? Karena racun ini akan menyebar ke seluruh tubuh. Ya, akan menyebar ke seluruh tubuh. Maka dia minta ketika Allahu Akbar dipotong. Tidak terasa sama sekali. Coba, kita pintu kebuka aja terasa. Waduh masbuk. Dalam hati kita itu, ini orang udah mau selesai baru datang. Itu dalam hati itu setan tuh gitu. Ya enggak? Ya enggak? Gitu. Apalagi bersolat Allahu Akbar, ketok pintu, Assalamualaikum. Waduh, siapa? Batal nggak ya? Batalin nggak ya? Batalin nggak ya? Tuh, kita itu gimana? Ya, bagaimana bisa khusyuk begini? Makanya ibu, ya, kita itu di ibadah diperintahkan sama Allah Azza wa Jalla melepaskan semua bentuk-bentuk penak-penik kehidupan dunia. Masalahnya adalah kita itu berhenti dengan dunia kalau sudah adzan. Kadang qomat, adzan selesai juga masih belum berhenti, nunggu qomat. Tuh. Kok ketawa sih, Bu? Rasain ya? Akhirnya apa? Pekerjaan kita masuk dalam sholat kita. Betul enggak?
Ya Allah, Allahu Akbar. Aduh, tadi udah matang, enak belum masak tadi? Ya Allah, ya Rabbi. Ada aja kita itu kadang-kadang. Makanya apa? Rasulullah menganjurkan kepada kita mempersiapkan sebelum datang azan. Kita mempersiapkan sholat setelah azan. Gimana mau nikmati sholat? Dari sini saja kita sudah keliru. Bagaimana dapat manisnya? Akhirnya kita hanya menuntaskan kewajiban sholat. Nggak ngefek, kata orang anak muda sekarang. Ngapain mas? Nggak ngefek. Ya, Masya Allah. Ini ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Aksiru bid-du'a," rawahu Muslim. Kau perbanyak tuh ketika sujud berdoa kepada Allah, minta sama Allah. Apa yang kau minta? Apapun yang kau minta. Ketika sujud. Nabi yang mengatakan perbanyak kau berdoa ketika sujud, melebihi gerakan-gerakan yang lainnya. Berarti apa? Memperlama sujud termasuk sunnah. Kita ya, ngapain kita? Ya. Kalau bisa mempercepat. Baik, Ibu bisa lihat surah As-Saffat. Surah yang ke-37 ayat 143 sampai 144. Tadi poinnya apa tadi itu poinnya? Salat merupakan apa? Solusi dari semua problematika hidup di dunia dan di akhirat. Ya. Sudah ketemu? Seratus 143. Ini kisah siapa? Nabi siapa? Yusuf, Yunus. Saking takutnya, Yunus. Boleh langsung tahu karena sudah lihat. Lihat perkataan firman Allah Azza wa Jalla. Lihat. Bahwa sholat itu merupakan solusi dari semua problematika hidup. Ketika Nabi Yunus alaihissalam ya, diuji oleh Allah karena dengan dosanya, dia meninggalkan umatnya, dia lari dari umatnya karena tidak kuat menghadapi umatnya yang begitu, ngeyel, ya, maka dia naik ke mana? Perahu. Naik perahu, ternyata perahunya overdosis, mati. Ibu-ibu tuh lucu-lucu ya. Ibu minum obat overdosis. Nabi Yunus nggak minum obat. Ya Allah. Ya dah. Maka diundi. Ya. Diundi ternyata yang keluar adalah Nabi Yunus. Dilemparlah Nabi Yunus kemana? Ke tengah-tengah lautan. Ditelan sama ikan. Nggak dimakan. Kata Allah, hai ikan, jangan dikunyah. Mati Yunus kalau dikunyah. Masukin aja telan. Telan sama ikan. Coba. Bisa nggak ikan gigit, Bu? Dikunyah? Bisa. Oh, Ibu jangan tanya. Apalagi masuk lubang buah buaya. Bukan lubang buaya sana. Bahaya. Apa ya? Buaya darat. Lebih parah lagi. Ya, insyaallah Allah yang mengendalikan ikan. Ikan segede gitu, hanya telan doang Nabi Yunus, telan, tek. Padahal buat dia, diemin aja di perut mau. Coba bayangkan Nabi Yunus gelap gulita, sudah gelap di gelapnya malam, gelapnya dalam perut, gelapnya dalam lautan. 3 kegelapan didapatkan. Bingung Nabi Yunus, lampu nggak ada, ya. Coba seandainya Nabi Yunus bawa senter. Kan lumayan. Masya Allah. Akhirnya apa? Allah Azza wa Jalla menguji Nabi Yunus ya dengan apa?
dengan perbuatan yang dia kerjakan terhadap umatnya, tidak sabar menghadapinya, ya, dengan ditelan ikan besar. Kemudian dia sadar dalam perut ikan. Apa doanya? Ya, ya, kalau kita enggak, saya salah apa ya? Ya enggak, Bu? Ujian terus bertubi-tubi, enggak pernah berhenti. Habis ini lagi datang. Saya dosa apa ya? Terus tiap hari begitu. Yang dibikin saya dosa apa ya? Kalau ibu tanya sama saya nggak tahu. Kenapa kok nggak tahu? Karena ibu yang ngerjain. Maka sebaik-baiknya orang yang diuji seperti ini langsung seperti Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Langsung siapa yang berdosa ini? Siapa biang keroknya ini? Tuh kan. Kamu sih kalau sholat telat mulu, no, kambing hitam lagi cari, satu lagi cari lagi. Kita langsung bersimpuh kepada Allah, sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya apa? Dia mengakui kalau Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang yang selalu ingat Allah, niscaya dia akan abadi di mana? Di perut ikan sampai hari kiamat. Tapi dia termasuk orang yang selalu mengingat Allah. Maka inilah ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya. Kemudian ya, sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazanahu amaru shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu jika Nabi sallallahu alaihi wasallam tertimpa suatu urusan atau musibah atau diuji sama Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali apa? Salat. Coba Nabi kita ngajarin begitu. Kita umatnya? Umatnya? Tuh kan. Padahal nggak pakai bayar, nggak pakai duit, ya, nggak pakai internet. Daripada kita pasang status dengan keadaan kita, nggak ada manfaatnya, kata Allah. Semua orang baca simpati sama kita, nggak ada manfaatnya. Allah nggak simpati sama kita. Kira-kira berubah nggak? Nggak akan berubah. Maka kita cari simpati Allah dengan cara apa? Sholat. Kalau ibu punya masalah, anaknya Masya Allah nginyil luar biasa, sholat. Masa Ustaz? Duh, kok masa? Mateng. Ya, Masya Allah. Betul. Ini cara yang diajarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara yang terbaik, ibadah yang terbaik Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW langsung kecuali apa? Sholat. Berarti sholat merupakan perkara ibadah yang paling utama di sisi Allah Azza wa Jalla, dan itu menunjukkan keistimewaannya. Makanya mulai hari ini ibu jangan berkeluh kesah terus. Ibadah perbaiki, ya. Terutama apa? Pelaksanaan ibadah. Kalau ibu nunggu adzan kemarin-kemarin, sekarang jangan nunggu adzan. Sebelum adzan sudah nunggu sholat. Masya Allah, selama ini sholat nunggu ibu. Betul nggak? Betul apa enggak? Selama ini sholat nunggu ibu. Sekarang balik. Kita nunggu. Itu yang benar. Bagaimana Allah akan mengangkat musibah kita, ujian kita, ya. Kita bahagia di dunia dan di akhirat. Orang sholat nunggu ibu. Bukan kita nunggu sholat. Coba orang yang nunggu sholat, waktu sholat berikutnya, apa halanya apa? Masya Allah ibu, Allah bangunkan rumah di surga. Sekarang sholat nunggu ibu. Ya. Yang kelima, habis waktunya bu. Belum. Ya, sebentar saya cepat-cepat biar ibu tanya. Sholat
berarti saya nggak ngajarin doa ini ya, nanti pekan depan insyaallah. Saya pengen ngajarin menuntaskan doa iftitah. Ya. Yang ada berapa? 12. Ibu harus hafal ya. Ustaz, masa Ustaz? Yo langsung ke panik. Kan diajarin Bu, nanti nggak dites. Paling ketua-ketuanya aja dites. Ada 12, itu baru doa iftitahnya. Biar kita nih punya semangat ya. Ternyata sholat itu adalah zikir kepada Allah. Berarti perbanyak, perpanjang doa iftitahnya. Ya. Yang kelima, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sudah biasa. Sudah biasa? Ya. Namun itu ucapan doang yang biasa. Selama ini kita kenyataannya tidak seperti itu. Yang ngoceh, yang marah, ya marah. Yang emosi, ya emosi. Sholat jalan terus, marah jalan terus, OTW kesana kemari. Coba bagaimana? Dari sini saja kita nggak dapat apa-apa. Apa kata Allah? Sholat itu mencegah dari perbuatan buruk semuanya. Mau itu mungkar, mau fahsya. Perbuatan dosanya 2. Mungkar, fahsya. Nggak ada lagi. Kata Allah, soal orang yang sholat dengan baik, hatinya tulus kepada Allah, gerakannya benar, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, maka mereka mendapatkan 2. Apa? Mereka dihindarkan dari perbuatan ini. Keji dan mungkar. Mungkar dan keji. Coba, kita terhindar dari musibah. Orang terkena musibah, kita coba, ada ungkapan nih, ungkapan musibah, ujian, azab. Coba, Ibu bisa nggak menjelaskan? Ujian buat siapa? Woi, libur. Ini kayaknya nggak penuh libur berarti. Weekend langsung. Kita ini nggak bisa ngelihat tanggal merah. Asli. Kita itu sudah punya rencana tanggal merah itu. Tak bulan apa tanggal merah nih, panjang. Kita kemana yuk? Tuh, nggak bisa ngeliat tanggal merah. Ya, padahal yang merah-merah aja masih banyak. Ya, coba ada perkataan namanya ujian. Ini musibah, ini azab. Ujian buat siapa? Ya, ujian orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah pun diuji, apalagi orang yang nggak beriman. Maka ujian itu dibilang ujian, itu untuk orang beriman yang taat kepada Allah. Kenapa kok orang beriman diuji? Perhatikan baik-baik Ibu sekalian Allah muliakan. Kalau kita protes, kenapa orang yang rajin ibadahnya luar biasa masih diuji? Saya tanya, lebih mana antara kita sama Nabi? Hah? Diuji nggak? Lebih dari kita ujiannya. Ya, pernah nggak kita dikejar-kejar orang, dilempar batu, ditaruh kotoran unta di pundaknya ketika sholat? Pernah nggak? Nggak pernah. Coba ada orang begitu, nggak akan ke masjid. Yang masalahnya adalah masjid ini kosong, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada orang yang ngata-ngatain, nggak mau di masjid, pakai rok. Kenapa? Karena wajib bagi laki-laki untuk di masjid. Nabi saja Masya Allah luar biasa. Ketika dia sujud ditaruh kotoran unta. Nabi nggak bergerak sama sekali, tetap sujud. Sampai ada orang yang ngambil, diambilnya oleh sahabat. Diambil, baru Rasulullah bangkit. Coba bayangkan. Coba seandainya nggak diambil-ambil. Sujud mulu Nabi. Bayangkan ya, Masya Allah. Ini ujian yang luar biasa. Nabi jadi uji. Yang kedua, musibah buat siapa? Yo, tadi orang beriman. Sekarang separuh imannya. Hah? Kata Ibu semua orang. Saya nggak mau ah. Ya, kalau musibah buat siapa? Sepakat, orang yang diuji orang yang beriman, betul. Sepakat. Yang kedua,
Musibah buat siapa? Allahu a'lam bishawab. Gitu jawabannya, biar gampang. Musibah itu adalah orang yang taat kepada Allah, namun ya, dia juga lalai kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia lalai apa? Diuji sama Allah Azza wa Jalla, dikasih musibah sama Allah supaya apa? Kembali kepada Allah. Dia bukan nggak sholat, dia sholat. Cuman sering lalai. Sering korupsi waktu dia. Ya, sholat zuhur jam 2. Sholat zuhur jam setengah 3. Ada yang begitu? Ada banyak dulu. Ya, sekarang nggak ada ya Bu ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Kenapa celaka? Orang sholat tapi nunda waktu. Fawailul, tuh hafal kan? Alladzina hum an sholatihim, tuh sahun aja. Jangan jadi orang sahun. Ya. Siapa sahun itu? Orang yang suka molor-molor waktu beribadah. Kalau kita janji sama orang pengen tepat waktu sama Allah, tuh songong kita. Sama Allah, ya Allah, Masya Allah, saya masih sibuk, ya Allah, sebentar lagi matang nih. Sama Allah tuh, coba ibu janji sama orang. Kira-kira gimana? Bu, dari pagi masaknya. Ya, kenapa? Karena persiapannya 1,5 jam, mandinya 1 jam, setengah jam. Belum bedaknya, belum minyak wanginya, belum. Masya Allah, itu sama makhluk. Kita sama Allah belum mandi juga masuk sholat. Coba kata Allah, ini bau asap, bau jengkol, bau apa ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, Ibu bisa lihat dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 45. Ya tadi, uslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah itu mengetahui apa yang kalian perbuat. Mau sembunyi di mana tetap Allah tahu. Udah kebuka? Nah itu Ibu. Jadi kalau sholat kita masih belum mendapatkan manisnya ini, berarti ada masalah dengan sholat kita. Perbaiki. Ustadz, anak sholat sudah bertahun-tahun, Ustadz, apa yang diperbaikinya? Tuh, kadangkala orang tidak tahu salahnya. Sehingga dia bertanya, apa yang diperbaiki? Ini masalah. Apa yang diperbaiki, Ibu? Apa yang diperbaikinya? Banyak hal diperbaikinya karena kita belum mendapatkan manisnya sholat. Ya, sebagaimana kita mendapatkan manisnya jus jambu ini. Habis beli. Yang keenam, yang terakhir, sholat merupakan penghapus dosa. Saya mau tanya, kalau orang dihapuskan dosanya itu berarti kan bening hatinya, ya enggak? Bening nggak hatinya Ibu? Nggak punya ngiri, nggak punya dendam, nggak punya takabur, nggak punya hasad, ya, nggak punya serakah. Sifat itu hilang gitu ya. Kenapa? Karena dosanya diampuni sama Allah. Bersih hatinya. Kalau kita masih punya sifat-sifat itu, ya, ngiri sama orang, ya, kalau disenggol dikit langsung emosi tinggi, ya, Masya Allah, pengen digebrak tuh pinja. Berarti kita belum tertanam pada diri kita, Allah belum menghapuskan dosa kita. Ingat, penghapusan dosa itu Allah kasih kesempatan di mana? Di dunia. Ada 2 tempat nanti kita akan mendapatkannya. 3 bahkan. Saya bilang 3. Kenapa kok 3? Pertama, Allah kasih kesempatan kita di dunia untuk bersegera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada nggak kalimat nanti nunggu mau lebaran, nanti nunggu mau puasa, nanti nunggu setelah
Setelah Lebaran baru kita maaf-maafan. Chatnya panjang sekali. Tidak sebening embun di pagi hari. Kalimatnya itu indah sekali. Tapi nggak seindah hatinya. Ya. Kenapa nggak seindah hatinya? Karena mereka hanya polesan kata-kata. Hatinya masih dendam. Nggak bisa. Nggak bisa. Apa kata Allah? Fa'fu wasfahu, maafkan dan lepaskan. Kita hanya polesan yang pertama, indahnya kata-kata. Ya. Coba Ibu, saya kadang-kadang ajib loh ngeliat kata-kata indah orang-orang tuh ngirim sama saya itu. Embun pagi sudah bersih ini. Aduh, begitu. Masya Allah. Tetesan air mata sudah berlinang. Wah, apa kata-katanya itu? Masya Allah. Coba singgung dikit, langsung emosi dia. Ya, berarti hatinya belum bersih. Makanya apa? Bersihnya dosa itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Kenapa? Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban dibersihkan dosanya di mana? Di alam barzah. Ya, ternyata waktu yang Allah berikan kepada kita nggak cukup untuk bertobat kepada Allah. Allah kasih waktu di mana? Di alam barzah. Ternyata alam barzah nggak cukup, teruskan kata Allah. Di mana? Akhirat. Kemana larinya? Dibersihkan dengan bara api, disepuh. Dibakar dia. Masuk dalam. Kata Allah, "Hudhuhu faghullu, summal jahima sallu." Tangkap mereka, seret mereka itu, wahai malaikat. Giring mereka. Nggak bisa lari mereka. Wajahnya tersungkur ke tanah. Masuk ke dalam neraka yang menyala itu. Sampai kapan Ustaz? Ya sampai bersih. Makanya jangan kita bercita-cita membersihkan dosa kita di akhirat. Itu lebih dahsyat. Sebelum kita mati bertobatlah kepada Allah. Kalau dosa kita berhubungan dengan makhluk Allah, manusia, maka hendaklah minta maaf. Karena Allah nggak akan maafkan kalau sebelum minta maaf. Bilang, Bu Lili, saya pernah gibain Bu Lili dulu. Beneran. Coba lihat ceramahnya Ustaz Firanda. Saya pernah nyimak cerita beliau itu. Dulu pernah ada seorang ikhwan datang ke saya. Ya, dia cerita, Ustaz, dulu pernah saya gibain Ustaz, pernah gini-gini. Udah selesai. Saya udah maafkan sebelumnya. Pergi dia. Hanya itu doang, Ibu. Kita ini takut. Ya, takut. Takut kenapa? Takut malu. Dia gengsi. Gengsi di mana? Ibu punya gengsi nggak di akhirat? Kata ibu, gengsi aku di tanah nih. Bilang sama malaikat, sama mungkar dan nakir, malaikat, gengsi aku. Kata malaikat, mana peduli. Hajar aja. Bahkan tanah, gengsi sama tanah. Ya, dulu kamu tinggal di mana? Di tanah. Sekarang bersama tanah, ke tanah. Aku nggak rela kamu masuk sini. Sana keluar lagi kalau bisa. Makanya kita dihimpit sama tanah. Sampai tulangnya bunyi-bunyi. Patah-patah. Sampai kapan Ustaz? Sampai habis dosanya. Makanya kesempatan ada 3, Bu. Kesempatan di dunia, kesempatan di alam barzah, kesempatan di mana? Akhirat. Nunggu di mana? Ibu cari yang mana? Ya cari sekarang. Makanya ibu musibah yang menimpa ibu itu sebagai pelebur dosa. Kalau ibu sering digunjingin orang, itu pelebur dosa. Tapi kalau ibu gunjingin orang, langsung datang, mohon maaf. Saya pernah gunjingin ibu dulu. Saya pernah sakit hati sama ibu. Saya jelek-jelekin ibu. Bilang sama dia, depan Bu Lili. Contoh Bu Lili doang. Saya hafalnya Bu Lili doang. Gimana? Ya, begitu Ibu, insyaallah barakallahu fikum. Sampai di sini kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat insyaallah. Ada berapa berarti? Ya, kita coba dari awal. Jangan nyontek. Pertama, nyontek itu pasti ke bawah matanya. Itu ketahuan
tekan santri juga. Saya juga santri, Bu. Kalau nyontek kemana? Bawah. Kalau enggak, begini. Pertama apa? Mendapatkan ketenangan dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, cahaya. Yang ketiga, ya, kita akan terpelihara dari lalainya menggunakan waktu yang Allah berikan. Yang keempat, ya, ibu punya masalah di dunia. Masalah nggak dunia ini? Masalah, banyak masalah. Apalagi rumah ibu, banyak masalah. Lebih dari luar. Tapi di rumah, kayak orang bahagia. Kenapa saya bilang kok gak bahagia? Karena kita masuk rumah jarang doa. Jarang doa nggak? Iya doang. Jarang doa nggak? Jarang doa. Bahkan lupa untuk doa. Masuk dan keluar rumah, padahal rumahnya penuh dengan masalah. Tikus masuk aja bermasalah. Apalagi lebih gede dari tikus. Ya. Makanya sholat tempat kita, perbanyak rumah kita untuk sholat apa, Ibu? Sunnah, perbanyak. Bagi ibu-ibu di mana ini afdalnya? Di rumah, perbanyak tempat sholat rumah kita dengan ibadah kepada Allah, sehingga kita tidak masuk kuburan dulu sebelum mati. Saya ulang sekali lagi, jangan sampai kita masuk kuburan sebelum mati. Kok bisa, Ustadz? Karena rumah yang tidak pernah disebutkan nama Allah adalah kubur. Ya sudah tahu. Yang berikutnya apa, Ibu? Dosa itu apa? Sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang buruk. Ya, kalau kita nggak suka yang buruk, tapi kita deketin yang buruk, aneh. Nggak suka sama yang buruk, tapi deketin yang buruk, aneh. Ya. Yang terakhir apa? Bahwa sholat itu merupakan ya tempat atau sarana dihapusnya dosa-dosa kita oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Berarti pintar semua. Tinggal apa? Ngelakoni. Apa ngelakoni? Menjalankan. Praktek lapangan. Kalau orang kuliah apa? KKN. Kuliah kerja ternyata nggak nyata. Berarti ada masalah, ya. Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang mau tanya? Hah? Oh, satu lagi, Ibu, itu ingat betul, Ibu. Adab buat siapa? Orang yang ingkar kepada Allah. Jelas. Kalau orang yang ingkar kepada Allah dikasih ujian, berarti apa? Diuji sama Allah, berarti itu adab buat dia. Tapi orang yang beriman, Senin Kamis imannya masih, itu namanya ujian, musibah. Kalau orang beriman, ujian. Makanya ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Apa namanya? Khair. Ya, menakjubkan perkara orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Ketika dia diuji sama Allah dengan harta, dengan kekayaan, dia selalu bersyukur kepada Allah. Ketika diuji dengan ketidaknyamanan, dia selalu bersabar. Masya Allah. Ini semuanya min indillah. Semua dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang tanya? Terima kasih ya, Bu. Diingatkan. Ya, Ibu, silakan. Silakan, Ibu. Waalaikumsalam. Biar begitu, Bu, teruskan. Ya, qobliyah.
Baik. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih Ibu. Ibu siapa namanya? Bu Yani. Ya. Wajahnya sih familiar karena sering ketemu. Semoga Allah memberkahi Ibu ya dan kita semuanya. Ibu, ya, qobliyah itu artinya sebelum sholat. Artinya sebelum sholat yang wajib, setelah adzan. Ibu sudah benar. Ya betul. Yang tidak boleh itu adalah kalau kita ya melaksanakan sholat sunnah, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ada yang di luar itu seperti tahiyatul masjid. Yang kedua apa? Syukrul wudu atau sholat mutlak namanya. Seperti yang dikerjakan sama siapa? Bilal bin Rabah. Yang karena asbab itulah trompanya masuk surga duluan. Ya, jadi beliau wudu kemudian sholat 2 rakaat. Asbab itulah trompanya masuk duluan, sendalnya duluan Bu sebelum mati. Kita buru-buru trompanya dulu. Ya. Kepastiannya belum. Ya, tapi kita berdoa sama Allah, minta sama Allah yang tertinggi surganya apa? Ya, Firdaus bersama para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi qobliyah namanya ba'diyah. Kalau ba'diyah berarti setelah sholat wajib. Nah, yang tidak boleh, yang bukan tidak boleh sih sebenarnya, tapi itu termasuk menggugurkan sunnah yang lainnya setelah azan dikumandangkan, menggugurkan sunnah yang lainnya. Apa diantaranya? Tahiyatul masjid. Yang kedua, syukrul wudu atau mutlak. Gugur karena sudah azan. Maka kita boleh menjamak niatnya menjadi 3. Niatnya apa? Pertama, syukrul wudu. Yang kedua, tahiyatul masjid. Yang ketiga, qobliyah subuh misalnya. Ya udah, berarti kita mendapatkan pahala 3. Satu pekerjaan, tapi pahalanya 3. Luar biasa. Betul, hanya 2 rakaat saja. Jadi hanya 2 rakaat saja cukup. Tidak perlu kita ulang lagi. Kan kadang-kadang kita tahiyatul masjid dulu. Selesai, bangkit lagi. Masih ada waktu, belum qomat. Berarti kita sholat qobliyah subuh. Itu yang kita kerjakan selama ini. Ternyata dalam ilmu fikih, ya, ulama bahwasanya azan itu menggugurkan sunnah-sunnah yang lainnya, maka cukup dijamak saja niatnya. Jadi kita cukup mengerjakan 2 rakaat dengan tujuan 3 tujuan niat. Pertama apa tadi? Mutlak, tahiyatul masjid sama qobliyah ya subuh atau qobliyah yang lainnya. Itu boleh. Sampai sini paham? Ya. Makanya yang keliru diluruskan. Diluruskan. Jangan dikerjakan. Ada lagi? Ada lagi? Adem, udah, aman. Ya, baik. Kalau ibu punya anak-anak keluarin aja. Jangan disimpan, jadi bisul nanti. Ya, silakan ibu. Baru dihidangin, baru angkat tangan. Ya, barakallahu fikum, pertanyaan yang bagus ya. Semoga Allah memberkahi ibu dan kita semuanya. Apakah tahiyatul masjid itu berlaku musola dan masjid? Ya, namanya tahiyatul masjid. Di mana berarti? Ya, masjid itu tempat, istilahnya kalau dalam dulu tempat sholat. Tempat sholat yang dikerjakan 5 waktu. Ya, kalau musola itu 1 yang enggak ada. Apa itu? Sholat Jumat, berarti bukan termasuk masjid. Kalau musola digunakan juga untuk sholat Jumat, berarti dia termasuk. Makanya tahiyatul masjid itu berlaku hanya untuk apa? Di masjid. Nah, boleh tidak masuk musola kita sholat 2 rakaat, niatnya sholat 2 saja. Boleh nggak ibu sholat 2 berkali-kali? Boleh. Ibu boleh di waktu awal sholat duha. Namanya syuruk kalau sekarang bilang. Itu awal duha. Nah, masuk nanti jam 9, ibu masuk sini nih, setengah 9 kan, udah masuk waktu kedua. Apa itu? Duha yang kedua waktunya. Masuk nanti jam 10 ibu mau menjelang duha itu waktu yang ketiga. Boleh nggak sholat lagi? Boleh, silahkan. Ya, kecuali ibu masuk masjid, ibu sholat 2. Yang pertama untuk tahiyatul masjid,
yang kedua sholat duha. Sehingga ibu dapat double. Ustadz, boleh nggak saya jamak niatnya? Ya boleh. Kan ibu punya kesempatan ngapain di jamak? Pahalanya lebih besar nggak? Lebih besar pahalanya. Lebih besar nggak? Lebih besar pahalanya. Ya, begitu Bu. Paham sampai sini? Ya, baik. Cukup? Oh ya, silakan. Betul. Nah, terkait kalau yang dahi kita tidak terkena karena ada siput atau itu seperti apa ya? Dah. Baik, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang bagus buat Ibu. Ya. Ada orang yang sholat, ya, terutama yang laki-laki terutama ya. Kalau ibu-ibu jilbabnya biasanya ya nempel di jidat. Ya, perhatikan ya. Ada orang beranggapan bahwasanya ya tempat kita sholat atau sejadah atau karpet ini adalah menghalangi. Maka itu tidak termasuk menghalangi, karena itu bagian sholat. Maka bagi orang-orang yang laki-laki misalnya yang rambutnya panjang, ya kadang-kadang dia menyingkap rambutnya kemudian dia sujud, tidak perlu. Karena itu bisa membatalkan sholat. Ya, jadi orang yang sholat ya, walaupun dia tersingkap jilbabnya misalnya kena atau ciputnya, nggak masalah, itu tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena itu bagian dari jidat. Sama dengan kita nempelkan jidat kita kemana? Kalau begitu karpetnya gulung aja. Kalau begitu gimana Ustaz? Itu kan nggak nempel tanah. Ya udah, ibu masjidnya jangan begini, pakai pasir. Nah, makanya Islam Allah meringankan itu ya. Zaman Nabi memang hanya pakai pasir karena zaman itu nggak ada keramik. Maka sekarang ada keramik untuk lebih nyaman orang sholat. Sehingga apa? Sehingga orang yang pakai sendal tidak naik sendalnya ke masjid. Khawatir kalau sendalnya ada di bawahnya nginjek tai ayam atau tai kucing, ya. Kemudian kita sholat, itu nggak sah sholatnya. Kenapa? Ya, makanya Nabi SAW ketika di masjidnya pasir, diperhatikan apakah sendalnya atau sepatunya ada menginjak kotoran, maka suruh bersihkan dulu sebelum sholat. Karena dulu zaman Nabi pakai sendal kalau sholat. Jangan coba-coba di sini pakai sendal. Coba ibu pakai sendal naik ke atas. Zaman dulu, Masya Allah, pakai sepatu, nggak dilepas sepatunya, masih nempel di kakinya, tetap sholat, karena masjidnya pakai pasir. Maka dulu ketika mana orang ngeludah, nggak perlu lari keluar masjid. Di situ juga cukup, tinggal ditibanin. Kalau ibu ngeludah di sini, dimarahin DKM. Nah, itu bedanya, ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya. Perhatikan baik-baik, insya Allah itu tidak menjadi kendala buat kita, insya Allah tidak menjadi gala. Walaupun jilbab kita misalnya ketika di ini ternyata ke depan ketindihan ininya, tidak masalah. Yang penting ibu nempelkan dahinya dengan hidungnya ke tempat sujud. Jangan bilang tanah, karena ini bukan tanah, keramik. Ke tempat sujud nempel nih, dua-duanya. Ya, seperti itu. Paham di sini, Bu? Ya, barakallahu fikum, cukup sampai sini insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan buat kita. Ingat ya, kita harus merasakan manisnya perbuatan yang kita kerjakan. Dari semua ibadah yang kita kerjakan wajib hukumnya buat kita. Harus merasakan. Ya, ibu sudah merasakan bagaimana punya anak. Itu nikmatnya punya anak. Ya. Berarti manisnya punya anak ada, pahitnya juga ada nggak Ustaz? Banyak pahitnya. Ya, semuanya merasakan manisnya dalam perbuatan kita. Ya, perkataan yang baik pasti merasakan ternyata Allah mencintai kita dan Rasulullah mencintai kita serta manusia yang lain mencintai kita. Tapi ketika kita punya lidah yang pahit, ya, kita pun akan merasakan apa? Perbuatan kita. Allah nggak suka sama kita, Allah melaknat kita, orang benci sama kita karena perbuatan kita. Makanya apa? Cari manisnya ibadah yang kita kerjakan, terutama apa? Manisnya sholat kita. Barakallahu fikum. Tutup dengan doa rahmatnya. Subhanakallah bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh? Ya Allah, banyak banget. Hadiah ini Agustusan.